Bab 498. Keduanya. Aturan Tao. Miley tiba ke lantai 2. Di dalam lantai 2, aturan Tao mimpi itu masih ada. Di antara 3 aturan Tao, dia hanya belum menguasai aturan Tao mimpi ini. Sebelumnya, dia tidak menyentuh aturan Tao mimpi ini karena kemampuannya masih belum cukup. Dia tidak yakin bisa menguasai aturan Tao mimpi yang memiliki kesadaran sendiri. Tetapi sekarang, dia ingin mencoba. Kemampuannya saat ini sudah lebih kuat daripada sebelumnya. Miley menghampiri aturan Tao mimpi. Saat ini, aturan Tao mimpi bergetar ringan. Saat Miley berjalan ke hadapan aturan Tao mimpi, dia menarik pedang dan menebas. Cahaya pedang merobek ke bawah. Klik. Sepertinya ada sesuatu yang hancur di tempat. Setelah pedang jatuh, Miley masih tetap berdiri di depan aturan Tao mimpi, dan aturan Tao mimpi itu tidak apa-apa. Namun saat ini, Miley kembali menebas pedangnya. Persis seperti itu, Miley baru berhenti setelah menebas 10 kali. Alam mimpi. Saat dia masuk tadi, tanpa sadar dia telah memasuki alam mimpi, dan itu bukan 1 tingkat alam mimpi, melainkan 10 tingkat alam mimpi. Walaupun sudah menyingkirkan alam mimpi ini, tetapi Miley masih merasakan ketakutan. Sangat mengerikan. Sebelumnya, dia pernah merasakan kengerian aturan Tao mimpi ini. Kemampuan lawan memungkinkan dirinya mati dalam mimpi secara diam-diam. Bahkan sekarang, dia masih tetap menjaga kewaspadaan, karena dia takut jika tidak hati-hati, dia akan terjerat dalam aturan Tao mimpi. Setelah beberapa saat, tangan kanan Miley mencengkram aturan Tao mimpi. Akhirnya dia memutuskan untuk menaklukkannya secara paksa. Benda berharga seperti ini, suatu hal yang tidak mungkin jika ingin membuatnya takluk dengan sukarela. Harus secara paksa. 1 cengkraman Miley membuat aturan Tao mimpi berubah menjadi seberkas cahaya dan masuk ke antara alis Miley. Wajah Miley berubah drastis, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Miley mengerutkan kening, dia melihat sekelilingnya sangat tenang. Alam mimpi lagi. Memikirkan hal ini, dia memegang pedang dan menebas. Lewatan pedang. Seberkas kiltatan cahaya pedang melewati tempat itu, tetapi sekeliling masih sangat tenang, tidak ada keanehan apapun. Miley duduk bersila di lantai, menenangkan diri dengan hening. Setelah beberapa saat, jiwa pedangnya tersebar di sekitarnya. Kali ini, dia tidak menggunakan hati untuk melihat dunia, melainkan menggunakan jiwa pedang untuk melihat dunia. Karena, hati terkadang juga bisa menipu orang. Persis seperti itu, waktu berlalu sedikit demi sedikit, di bawah perasaan jiwa pedangnya, segala sesuatu di sekelilingnya terasa sangat nyata. Namun, semakin seperti itu, wajahnya semakin serius. Dia tidak percaya bahwa aturan Tao mimpi akan semudah itu takluk kepadanya. Setelah sekian lama, Miley meninggalkan pagoda penjara alam, dia kembali ke rumah batu. Saat ini, Lindsay juga menghampirinya. Seperti biasanya, Lindsay berjalan dengan cepat ke hadapannya dan merangkul lengannya, tersenyum riang, "Kakak." Miley terdiam. Lindsay berkata dengan nada rendah, "Ada apa, kakak?" Miley membawa Lindsay keluar dari rumah batu. Di luar rumah batu, segala sesuatu terlihat sangat normal. Namun, dari dalam lubuk hatinya mengatakan bahwa semua ini palsu. Palsu. Pemikiran ini terus ada, bagaimanapun tidak bisa hilang. Dalam hatinya tahu bahwa semua ini palsu, tetapi segalanya terlihat begitu nyata. Nyata. Palsu. Miley berbalik dan menatap Lindsay. Lindsay tersenyum lebar, senyumnya sangat cerah. Miley menggelengkan kepala dan tersenyum. Palsu juga nyata, nyata juga palsu.
nyata dan palsu, benar-benar aturan Tao mimpi. Setelah suara itu terdengar, ruang hampa di sekitarnya bergetar, seperti gelombang air, tetapi segera normal kembali. Namun, Lindsay masih berada di sampingnya, sekelilingnya tidak berbeda dengan sebelumnya. Menyadari hal ini, hati Miley merasa lega. Awalnya dia mengira segala sesuatu di hadapannya hanyalah ilusi, tetapi Lindsay terasa begitu nyata. Lindsay. Kemunculan Lindsay membuatnya mengerti, tidak semua hal di hadapannya adalah ilusi. Karena Lindsay nyata, tidak ada apapun di dunia ini yang bisa memanfaatkan Lindsay untuk membohonginya. Lindsay adalah nyata, namun segala sesuatu di sekelilingnya palsu. Ini membuatnya mengerti, ilusi di hadapannya, setengah asli dan setengahnya palsu. Jika dia menggunakan pedangnya untuk menebas Lindsay, bukan hanya tidak bisa menyingkirkan ilusi, juga bisa membuatnya menyesal seumur hidup. Saat ini, di antara alis Miley muncul huruf kecil, mimpi. Pada saat bersamaan, Miley merasakan aturan Tao mimpi. Saat ini, dia merasakan aturan Tao mimpi membuat semacam hubungan dengannya, seperti aturan ruang hampa dan aturan Tao bumi sebelumnya. Aturan Tao mimpi. Miley sedikit tersenyum, akhirnya aturan Tao ini sudah terpakai olehnya. Miley mengelus kepala Lindsay dengan ringan, kakak pergi berlatih sebentar. Lindsay mengedipkan mata, baik. Miley tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin pergi bersama? Lindsay hendak mengangguk, tetapi seperti teringat sesuatu, dia menggelengkan kepala, aku akan mencari kakak nanti. Miley tersenyum dan berkata, baik. Selesai berbicara, dia berubah menjadi pedang Tao dan menghilang ke langit. Di dinding tembok, Lindsay menatap ke langit tak berujung, tidak tahu sedang memikirkan apa. Miley tiba di sebuah hutan lebat, dia melambaikan tangan kanan dan pedang Moko muncul di depannya. Hal yang akan dia lakukan sekarang adalah menyatukan aturan Tao mimpi dan Tao pedang. Miley menyadari, yang paling menakutkan dari aturan Tao mimpi adalah penciptaan alam ilusi, dan dapat menciptakan alam ilusi tanpa suara, membuat orang tenggelam dalam alam ilusi tanpa sadar. Selain itu, juga dapat menciptakan alam ilusi yang banyak. Kemampuan ini ditambah dengan pedang terbang, bisa dikatakan akan membuat banyak orang mati tanpa tahu sebabnya. Di waktu berikutnya, Miley terus-menerus mempelajari aturan Tao mimpi. Karena kerjasama aturan Tao mimpi, tidak terlalu sulit bagi Miley untuk mempelajarinya. Waktu 10 hari berlalu dengan cepat. Dalam 10 hari ini, Miley berlatih hampir setiap hari. Dan dalam 10 hari ini, telah terjadi banyak hal di Star Territory Weiyang. Salah satu hal terbesar yang terjadi adalah perdamaian antara Star Territory Weiyang dan klan Moko. Klan Moko secara resmi bergabung dengan Star Territory Weiyang. Mengenai hal ini, tidak ada seorang pun dari Star Territory Weiyang yang menentang, dan juga tidak ada yang berani menentang, karena sang pelukis dan violin sudah menyetujuinya. Oleh karena itu, klan Moko telah menjadi bagian dari Star Territory Weiyang. Hari ini, sang pelukis dan violin tiba di hutan lebat. Miley yang sedang berlatih beranjak, dia berjalan ke hadapan kedua wanita itu. Sang pelukis melirik Miley, berlatih. Miley mengangguk, tersenyum dan berkata, ada masalah apa kedua senior mencariku? Sang pelukis mengangguk, kami akan pergi. Pergi. Miley tertegun, kemudian berkata, pergi kemana? Sang pelukis tersenyum dan berkata, untuk saat ini, belum tahu. Sambil berbicara, dia menatap Miley dan berkata dengan serius, pasti ada banyak orang yang tidak akan melepaskanmu karena harta di tubuhmu. Jadi, kamu sendiri harus berhati-hati. Miley mengangguk, aku akan berhati-hati.
Sang pelukis tersenyum dan berkata, "Kamu berjanji satu hal padaku, kamu tidak lupakan?" Mile tersenyum dan berkata, "Tentu saja. Apakah senior ingin masuk sekarang?" Sang pelukis menatap Violin, "Apakah ingin masuk bersama?" Violin ragu sejenak, kemudian mengangguk. Dengan begitu, kedua wanita itu masuk ke dalam pagoda penjara alam. Di dalam pagoda, kedua wanita menatap sekeliling dengan penasaran, mata kedua orang itu penuh dengan rasa ingin tahu. Harta berharga. Kedua orang itu sangat penasaran terhadap harta berharga ini, namun sekarang setelah melihatnya, dalam hati mereka masih merasa terkejut. Tekanan. Kedua orang itu berdiri di depan pagoda, merasakan tekanan yang tak berwujud, serasa sesak napas. Setelah beberapa saat, kedua orang itu meninggalkan pagoda penjara alam. Mereka berdua saling menatap. Akhirnya sang pelukis menatap Mile dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Benda berhargamu ini bukan benda biasa." Mile mengangguk, "Aku tahu." Sang pelukis berkata dengan nada ringan, "Jaga dirimu baik-baik." Sambil berbicara, dia menjentikkan jari, seberkas cahaya putih masuk ke dalam alis Mile. Mile sedikit bingung, "Ini adalah..." Pelukis berkata, "Kesadaran ilahi kami, kamu bisa menghubungi kami melalui benda ini, kelak jika kamu butuh bantuan, dapat langsung menghubungi kami." Mile merasakan kehangatan, memberi hormat, "Terima kasih banyak." Sang pelukis tersenyum dan berkata, "Sampai berjumpa lagi." Selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang di ujung langit. Violin menatap Mile, "Nyawa paling penting." Selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang. "Sudah pergi." Mile menatap ujung langit, berkata dengan nada ringan, "Kalian juga harus hidup dengan baik." Saat ini, Ladia dan Wina mendadak berjalan kemari. Kedua wanita itu berjalan ke hadapan Mile. Wina berkata, "Kudengar dari Lindsay, kamu akan pergi ke klan dewa." Mile mengangguk, "Benar. Apakah kalian ingin pergi bersama?" Wina menggelengkan kepala, "Kedatangan kali ini ingin memberitahumu, aku akan pergi ke kota Senwu terlebih dahulu. Bukan hanya kami, juga Lindsay dan ibumu." Mile mengerutkan kening, "Kenapa?" Ladia berkata, "Komunitas misteri akan mengawal dan mengantarkan kami ke sana." Mile ragu sejenak, kemudian berkata, "Takutnya Lindsay akan pergi bersamaku." Wina tersenyum dan berkata, "Dia yang berinisiatif untuk pergi bersama kami." Mile sedikit bingung. Wina mendadak berkata, "Dia sudah besar. Dia mengatakan bahwa dia ingin belajar untuk mandiri, tidak boleh selalu bergantung padamu." Mile menggelengkan kepala, "Gadis bodoh." Wina tersenyum dan berkata, "Seharusnya kamu gembira dia bisa berpikir seperti itu. Bagaimanapun, dia memiliki bakat, jika berlatih dengan baik, kelak mungkin tidak akan kalah darimu." Mile tersenyum dan berkata, "Benar juga." Wina berkata, "Kami akan pergi sekarang." Mile tertegun, kemudian berkata, "Secepat itu?" Wina mengangguk, "Kota Senwu jauh, berangkat lebih awal lebih baik." Mile berpikir sejenak kemudian berkata, "Kalau begitu, aku pergi berpamitan dengan Lindsay." Sambil berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Wina mendadak berkata, "Tidak perlu." Mile menatap Wina. Wina menggelengkan kepala, takutnya gadis itu tidak akan pergi setelah bertemu denganmu. "Jadi, dia tidak akan menemuimu sekarang. Dia berkata akan menunggumu di kota Senwu." Wina tersenyum dan berkata, "Sampai bertemu di kota Senwu." Selesai berbicara, Ladia berbalik dan pergi. Saat ini, Mile tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Mile berkata dengan sungguh-sungguh, "Masalah keamanan." Ladia berkata dengan nada rendah, "Tenanglah, pemimpin komunitas,
sang pelukis dan senior Wei yang akan mengawal dan mengantar kami ke sana, tidak akan ada bahaya. Mendengar hal ini, Mile lega. Sang pelukis dan violin, juga ditambah dengan pemimpin komunitas, kecuali tubuh utama Star-Lord, jika tidak, Ladia dan yang lainnya seharusnya tidak akan berada dalam bahaya. Karena gabungan dari semua orang ini lebih hebat dari Mile. Mengikuti 3 orang ini lebih aman daripada mengikutinya. Wina menatap Mile, berkata dengan sungguh-sungguh, sebaliknya, kamu harus lebih berhati-hati. Mile mengangguk, aku tahu. Wina mengangguk, sampai jumpa di kota Senwu. Selesai berbicara, kedua wanita itu berbalik dan menghilang di ujung langit. Di dalam hutan lebat, Mile berkata dengan nada rendah, Kaden, pergi ke klan dewa. Kaden berkata, pergi sekarang. Mile berkata dengan marah, omong kosong, wanitaku dan adikku sudah berangkat ke kota Senwu, untuk apa aku menyia-nyiakan waktu di sini? Cepat pergi ke klan dewa, kemudian pergi ke kota Senwu. Wanita, siapa di antara mereka itu wanitamu? Keduanya. Mile tidak berbalik. Kaden bersambung.